Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang marketing, sales, and after sales. Nah, apa sih marketing and sales? Marketing and sales, marketing, sales, dan after sales adalah tiga komponen utama dalam siklus hidup pelanggan yang penting untuk bisnis. Fungsi-fungsi ini membantu perusahaan tidak hanya untuk menarik dan menjual produk ke pelanggan, tetapi juga untuk mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Menurut Kotler, marketing bertujuan. Nah, ini di sini ada Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, marketing bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial secara menguntungkan, yaitu mengubah kebutuhan tersebut menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Nah, jadi marketing and sales. Marketing adalah kegiatan yang dirancang untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Marketing mencakup proses menciptakan, mengomunikasikan, memberikan, dan menukarkan penawaran yang bernilai untuk pelanggan. Fungsi ini bertujuan tidak hanya untuk mengenalkan produk baru, tetapi juga untuk membangun permintaan yang berkelanjutan. Marketing juga penting untuk menciptakan permintaan yang akhirnya mendukung operasional bisnis lainnya, seperti keuangan dan akuntansi. Dengan adanya permintaan, bisnis dapat memperoleh keuntungan dan berbagai fungsi lainnya seperti operasi serta keuangan memiliki alasan untuk beroperasi. Dan ada sales. Sales merupakan transaksi antara dua pihak di mana pembeli mendapatkan barang atau layanan dengan imbalan uang. Sales adalah aspek kritis dari bisnis karena disinilah nilai produk atau layanan diwujudkan melalui pembelian oleh pelanggan. Di bagian ini, fokus utama adalah pada pemahaman pelanggan potensial dan penawaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pentingnya sales adalah meningkatkan pengenalan produk di pasar, menginspirasi inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan mendukung pertumbuhan perusahaan melalui penjualan berkelanjutan. Nah, di sini bisa dilihat kenapa adalah important. After sales service adalah layanan yang diberikan perusahaan setelah produk dibeli oleh pelanggan seperti perawatan, perbaikan, atau dukungan lainnya. After sales berperan penting dalam menjaga hubungan dengan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Layanan penjualan yang baik meningkatkan loyalitas pelanggan dan membuat mereka cenderung kembali membeli di masa depan. Jadi nanti jika barangnya bagus, customer akan kembali beli di produk itu di suatu saat nanti. Dan manfaat after sales service. After sales service sendiri mempunyai manfaat, yaitu memberikan keunggulan, kompetitif, dan diferensiasi, meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan, meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang berkontribusi pada peningkatan keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Jadi itu adalah
after sales service. Dan di sini ada aktivitas utama dalam marketing, sales, dan after sales, yaitu aktivitas dalam marketing, identifikasi pelanggan. Identifikasi pelanggan ini menganalisis siapa yang mungkin membeli produk dan melakukan riset pasar. Jadi itu adalah tanggung jawabnya identifikasi pelanggan. Dan ada pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran ini menentukan cara terbaik untuk mempromosikan produk dan memasarkan ke target audiens. Dan ada promosi. Promosi menginformasikan kepada pelanggan tentang produk melalui iklan, promosi, dan berbagai kegiatan pemasaran lainnya. Jadi produk-produk itu dipromosikan kepada pelanggan agar pelanggan itu membeli produk yang mereka promosikan. Dan ada aktivitas dalam sales. Aktivitas dalam sales ini meliputi penjualan produk, berfokus pada transaksi dan penawaran produk secara langsung kepada pelanggan. Jadi produk itu akan ditawarkan secara langsung, tatap muka, itu kan, ngobrol penawaran produk tersebut. Dan ada pengolahan pesanan. Pengolahan pesanan adalah mengelola permintaan dan logistik produk agar sampai ke pelanggan. Dan yang terakhir ada aktivitas dalam after sales layanan pelanggan atau customer service. Layanan pelanggan adalah yaitu menyediakan fasilitas seperti leasing, perbaikan, pelatihan, dan dukungan, yaitu aksesoris dan pembaruan. Menyediakan aksesoris atau pembaruan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Nah, itu adalah aktivitas utama marketing, sales, dan after sales. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar marketing sales activity ya. Di sini ada customer relationship management, yaitu CRM. Dan CRM adalah sistem yang dirancang untuk mengelola hubungan pelanggan dengan tujuan memberikan pandangan yang lengkap tentang setiap pelanggan kepada seluruh karyawan yang berhubungan dengan pelanggan. CRM juga memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pandangan terpadu tentang perusahaan dan saluran yang diperluas, memperkuat fokus perusahaan pada pelanggan. Dan ada fungsi utama dari CRM. CRM sendiri memiliki fungsi mengelola berbagai aspek interaksi pelanggan, termasuk data pembelian, preferensi, dan kontak. Membantu staf penjualan dengan menyediakan informasi kontak pelanggan, kemampuan konfigurasi produk, dan penawaran harga. Dan yang terakhir ada menyediakan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan dan dukungan pelanggan, termasuk layanan mandiri berbasis web. Dan di sini ada komponen utama dari dalam sistem CRM. Dan satu ada marketing. CRM membantu mengelola kampanye pemasaran langsung dengan menangkap data prospek dan pelanggan. Modul pemasaran ini membantu dalam analisis data untuk mengenali peluang yang lebih menguntungkan. Dan ada market research atau riset pasar, yaitu sistem CRM memfasilitasi riset pasar dengan
mengidentifikasi wilayah atau kelompok konsumen yang cenderung membeli produk. Ini penting untuk merencanakan kapasitas produk dan menentukan anggaran pemasaran. Nah, jadi riset pasar ini mencari tahu kepada konsumen atau kelompok konsumen yang sering membeli produk tersebut. Dan ada target marketing atau pemasaran target, pemasaran terarah. Jadi CRM memanfaatkan teknologi untuk menargetkan konsumen yang lebih mungkin membeli produk yang efisien dalam menghemat sumber daya perusahaan. Lanjut. Ada otomasi penjualan, Salesforce Automation atau SFA. Modul ini membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas dengan fokus pada pelanggan yang paling potensial. Dan ada customer service atau layanan pelanggan. CRM juga menyediakan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan dan bantuan teknis, serta memungkinkan pelanggan untuk menggunakan layanan mandiri yang berbasis web, gitu ya. Nah, di sini ada gambar CRM menggunakan software, gitu kan. Sales, marketing, dan service. Nah, di sini ada juga gambarnya. Terus gambar relationship management software. Nah, keuntungan menggunakan CRM dalam organisasi itu adalah dengan CRM perusahaan dapat membangun hubungan pelanggan yang lebih baik dan memahami preferensi mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan merespon masalah pelanggan lebih cepat. Hasil akhirnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas jangka panjang. Jadi marketing, sales, dan after sales merupakan siklus layanan pelanggan yang mendasari bagi bisnis modern yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan dan loyalitas melalui hubungan yang kuat dan berkelanjutan. CRM memainkan peran penting dalam mendukung ketiga fungsi ini dengan menyediakan pandangan yang lengkap terhadap pelanggan, yang memperkuat fokus perusahaan pada kepuasan dan retensi pelanggan. Di era kompetitif ini, mengelola hubungan pelanggan secara efektif adalah salah satu keunggulan yang signifikan bagi bisnis. Jadi itu adalah marketing sales dan after sales yang dapat saya sampaikan. Jadi jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.